sih kesini dari kita. Ya, silakan Bu. Kami Terima kasih Pak. agar kita sama-sama memastikan pembelajaran yang kita nanti berjalan dengan lancar, bermakna dan menyenangkan bagi murid kita Ibu. Saya ingin mendengar rancangan Ibu, lalu kita dapat diskusikan bersama sambil mencari hal-hal yang mungkin bisa kita kuatkan. Jadi bukan menilai ya Bu, tetapi mendukung. Apakah Ibu siap berdiskusi? Siap Pak. Tujuan pembelajaran yang saya rancang ini sesuai dengan CP yang sudah ada Pak. Jadi tujuannya CP-nya ya, murid dapat menunjukkan pemahaman makna simbol sama dengan dalam suatu kalimat matematika yang terkait dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacat sampai 20 menggunakan gambar Pak. Adapun tujuan dari pembelajaran matematika ini yang sesuai dengan CP ialah saya ingin murid mampu melakukan penjumlahan bilangan cacat sampai 20. Yang selanjutnya saya juga ingin murid mampu melakukan pengurangan bilangan cacat sampai 20 menggunakan gambar. Iya, bagus. Nah sekarang apakah tujuan ini sudah selaras dengan capaian pembelajaran yang akan membawa murid dapat menunjukkan pemahaman makna simbol sama dengan dalam kalimat matematika yang terkait dengan penjumlahan. Kalau menurut saya sih Pak, ini sudah menunjukkan yang sudah sesuai. Iya. Sekarang saya bertanya lagi Bu, apakah tujuan tersebut sudah operasional? Dalam arti murid bisa menunjukkan, menjelaskan dengan kata-katanya sendiri, serta mengelompokkan bukan hanya memahami. Menurut saya juga sudah sesuai Pak. Sebab karena anak kelas 1 itu kan tujuan pertamanya yang mengenal dan membentukkan. Jadi pada pembelajaran ini saya ingin memberikan pemahaman lebih tentang mereka mengenal tanda sama dengan, tanda tambah dan juga tanda kurang. Iya. Sekarang selanjutnya saya ingin mendengarkan apa strategi dan model pembelajaran yang Ibu gunakan nanti. Terus bagaimana tahapan aktivitasnya agar murid-murid kita benar-benar memahami makna simbol sama dengan sambil melakukan penjumlahan dan pengurangan. Rencananya nanti saya ingin dalam pembelajaran ini saya akan menampilkan gambar-gambar tanda tambah, tanda kurang dan juga sama dengan. Kemudian juga saya supaya lebih menariknya akan menggunakan TV interaktif, papan interaktif yang sudah ada di sekolah kita Pak, sehingga tidak mubazir penggunaannya. Nah di sana saya ingin menampilkan soal-soal yang berkaitan dengan penambahan dan juga penjumlahan. Iya, luar biasa. Sekarang menurut Ibu, apakah tahapan tersebut sudah mendukung murid untuk mengalami pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan? Misalnya, apakah murid sudah diberi kesempatan untuk mengikuti? Terus, apakah ada aktivitas manipulatif atau penggunaan gambar konkret? Terus yang terakhir, apakah murid bisa memberikan dua model perhitungan yang berbeda? Sudah Pak. Ini terlihat dari nanti di sana kan nanti ada permainan Pak. Ya, di papan interaktif itu saya akan menampilkan penjumlahan 2 slide. Jadi nanti anak-anak saya tantang untuk 2 orang maju ke depan, siapa cepat nih, siapa cepat yang menghitung Pak. Nah itu kan lebih menyenangkan. Dan di sana juga saya akan menampilkan 3 simbol sama dengan tambah dan kurang. Saya ingin mereka lebih teliti, bisa membedakan mana yang termasuk mana soal yang harus diberi tanda tambah dan mana soal yang harus diberi tanda kurang Pak. Luar biasa. Kita lanjut ya Bu. Nah, kemudian bagaimana bentuk asesmen yang akan digunakan nanti? Apakah asesmen tersebut sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran? Misalnya
murid menyusun kalimat matematika menggunakan simbol matematika dan menunjukkan hasil penjumlahan atau pengurangan dengan gambar. Iya. Kalau asas matematika, saya ingin melakukannya dengan dua cara. Yang pertama, penilaiannya dengan dilakukan secara lisan. Ya. Maksudnya saya tanya langsung kepada murid-muridnya, Pak. Kemudian saya baru melakukan penilaian secara tertulis. Nah, di penilaian secara tertulis ini anak bisa memberikan tanda tambah, tanda sama dengan, tanda kurang, atau bahkan memberikan angka-angka dari hasil-hasil yang ada di lembar jawaban tersebut, Pak. Yang penting asesmen tidak menunjukkan apakah murid benar-benar memahami simbol dan bukan sekedar menghafal, ya Bu. Iya, betul sekali, Pak. Nah, sekarang saya ingin Ibu merasa dari seluruh rencana ini tadi, fokus apa yang ingin Ibu perkuat saat saya observasi nanti? Saya kalau kegiatan itu saya ingin fokusnya lebih melihat anak itu lebih kompetitif, Pak. Lebih bersaing dengan anak-anak yang lain atau murid yang lain dalam menyelesaikan tugas matematika. Karena kan Pak, penyelesaian tugas matematika ini ada kadang yang anaknya lambat sekali Pak menyelesaikannya, tapi ada juga yang cepat. Jadi saya ingin kompetitif, mereka bersaing dan lebih semangat dalam penyelesaiannya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu Nisa sudah meluangkan waktunya untuk kembali berdiskusi bersama saya tentang pasca observasi pada hari ini. Pertemuan ini sifatnya dialog reflektif, ya. Kita belajar bersama, bukan menilai. Saya ingin mendengarkan pengalaman Ibu dulu. Silakan. Baik, Pak. Kemarin saya sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang sudah diobservasi, Bapak. Mungkin Bapak melihat sendiri kan keadaannya bagaimana. Saya awalnya gugup, Pak, saat Bapak melakukan observasi. Maaf ya Pak sebelumnya. Ya, nah, sekarang saya ingin sampaikan yang pertama dari pengamatan saya ada beberapa momen yang menarik yang dilaksanakan pada observasi kemarin. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan, saya ingin mendengar dari Ibu dulu, menurut Ibu apa saja yang berjalan dengan menarik selama pembelajaran tadi, terutama terkait fokus observasi kita. Ya. Menurut saya dari pembelajaran kemarin yang menarik itu adalah kegiatan anak-anak melakukan pembelajaran dengan peralatan interaktif, Pak. Iya. Di sana terlihat mereka sangat aktif dan antusias berebutan, Pak, ya. Berebutan ingin sama-sama mengerjakan tugas mereka di papan interaktif tersebut, Pak. Iya, bagus ya Bu, mereka semangat dengan mereka. Nah, menurut Ibu apakah tujuan pembelajaran penjumlahan bilangan baca sampai 20 dan penggunaan simbol sama dengan itu sudah tercapai? Menurut saya sih, Pak, kalau dilihat dari asesnya kurang lebih sekitar 70 atau 80% sudah tercapai. Sudah bagus ya Bu. Nah, selanjutnya kira-kira apa saja tantangan yang dirasakan selama proses pembelajaran tadi? Tantangan yang pertama ya Pak, karena saya ibaratnya baru menggunakan papan interaktif kemarin, dan anak-anak juga baru pernah merasakan pembelajaran seperti itu. Mereka terlihat senang, tetapi sangat ribut, Pak. Sangat berebutan, teriak-teriak. Saya bu, semuanya pada pengen maju, Pak. Nah, itu pertamanya. Kemudian ada anak yang pemalu, Pak. Nah, ya, ada anak yang pemalu itu kan melihat teman-temannya antusias berebut, dia tetap diam, gitu, Pak. Diam saja, tidak mau, kecuali saya suruh dan saya minta membuat maju, baru dia mau melakukannya, Pak. Dalam hal membandingkan penjumlahan satu dengan yang lain. Terus yang berikutnya observasi saya
ada yang menunjukkan sekitar ada beberapa siswa itu belum aktif, mungkin karena malu atau ibu tadi atau menunggu giliran dari teman-teman. Baik, nanti saya akan mencoba memperbaiki lagi. Mungkin kalau dari anak yang tidak aktif, saya akan memberi kesempatan atau memberikan giliran Pak, agar mereka yang lainnya juga terlibat aktif, bukan hanya untuk anak-anak tertentu. Dan untuk penilaian tadi yang mereka keliru tadi, mungkin dari saran Bapak tadi yang lebih konkret, bisa juga saya meminta kepada anak-anak nanti, seandainya pada saat pembelajaran penambahan pemindahan, saya minta barangnya atau benda itu sendiri mereka tampilkan di atas meja, sehingga mereka tidak keliru lagi Pak dalam menghitungnya. Nah terakhir Bu, mungkin saya bisa tambahkan juga terkait dengan strategi yang bisa dipraktikkan mungkin dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang pertama adalah think, fire, and share, atau berpikir, berpasangan, berbagi. Jadi nanti murid-muridnya dapat berpasangan supaya rasa malunya itu berkurang. Bisa mungkin dipasangkan siswa yang aktif dengan siswa yang kurang aktif. Mungkin pemalu agar dia yang pemalu ini bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, mungkin bisa juga digunakan pertanyaan pemantik. Nah, kita berikan pertanyaan-pertanyaan agar siswa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran atau menjawab pertanyaan yang kita tanyakan kepada mereka. Yang terakhir, mungkin bisa Ibu buat mini proyek kecil, misalnya kita tambah lagi kartu ini, menambah kartu matematika dalam menampilkan 2 model penjumlahan. Untuk model penjumlahan yang bisa dibuat 2 kartu dalam proyek ini. Mungkin itu saran dari saya. Terima kasih banyak Pak atas sarannya. Ya, Ibu, mungkin kegiatan diskusi pasca observasi sampai di sini. Terima kasih banyak pemirsa atas keterbukaannya. Ibu sudah melakukan usaha yang sangat baik dan terlihat bagaimana murid menikmati pembelajaran. Saran kecil yang kita diskusikan ini semoga bisa membantu menyempurnakan pembelajaran berikutnya. Saya bangga dengan perkembangan Ibu yang luar biasa. Apakah ada hal lain yang mungkin ingin Ibu diskusikan pada kesempatan ini? Saya rasa tidak Pak, cukup Pak. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Pak, terima kasih. Mudah-mudahan dalam pembelajaran berikutnya saya bisa lebih meningkatkan lagi atas masukan Bapak tadi. Sekali lagi terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu.